warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat yang luar biasa ya. Izin Pak Kadis dan juga Bapak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali yang sama-sama kita hormati adalah Bapak Kepala Dinas kita, yaitu Bapak Sukardi, yang telah menerima dan mengerti dengan aspirasi yang kita ingin sampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapak, setidaknya atas waktu yang Bapak berikan hari ini, kami mengucapkan sangat bersyukur Pak, meski hasil kita tidak berbicara hari ini. Yang jelas sebagai koordinator kami pada pendidikan anak usia dini ini, melalui Bapak Ali kami sampaikan selaku orang tua kami di PAUD, dan juga telah menyampaikan juga ke Bapak terima kasih yang sebesar-besarnya Pak atas waktu dan kesempatannya hari ini, sehingga kita bisa berdialog mencari solusi. Terima kasih. Kemudian yang sama-sama saya hormati Bapak Kabid kita, yaitu orang tua kita pada pendidikan anak usia dini yang sudah lama bersama kita di sini ya Ibu. Seperti saya sudah lama kenal, saya lomba, saya menang, saya menjadi sekolah penggerak berkat pemimpin dan didikan dari Kabid kita Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Dan juga yang sama-sama saya hormati adalah Kepala TK, Kepala PAUD, Kepala KB, dan juga teman-teman guru se-Kabupaten Pasaman. Baik ibu-ibu semua, hari ini kita meminta izin menyampaikan aspirasi kita terkait apa yang sedang booming hari ini, yaitu yang kita sebut dengan P3K. Menyebutnya saja sudah merinding ya ibu-ibu. Karena apa Pak? Karena pendidikan anak usia dini ini adalah pendidikan pondasi dalam membuat sebuah SDM yang berkualitas, dimulai dari pendidikan pondasi seperti yang dikatakan dalam kurikulum Merdeka. Nah, kita sebagai pendidik pada pendidikan pondasi ini ingin dan juga merasakan hal yang sama dengan guru-guru lain. Apa yang membedakan kita dengan guru-guru SD? Kita memiliki kualifikasi yang sama, kita memiliki tanggung jawab yang sama, mendidik dan mengasuh anak usia dini. Dan pada saat ini Bapak, saya sendiri sudah mengabdi selama 17 tahun. Belum lagi teman saya, ibu-ibu yang lain sudah 35 tahun Bapak mengabdi pada pendidikan anak usia dini. Saya, kecintaan saya jangan ditanya Pak pada pendidikan anak usia dini. Dari D2 PGTK, S1 PAUD, bahkan saat ini saya mencapai S2 PAUD Pak. Saya tidak ingin menjadi dosen, karena apa? Siapa lagi yang akan menegakkan pendidikan anak usia dini? Beranjak dari hal tersebut Bapak, saat ini kami sedang merasa tidak enak badan. Dalam arti kami semua sedang sakit Bapak. Kondisi kami yang saat ini tidak baik-baik saja. Dikarenakan apa Bapak? Kita juga butuh dengan yang namanya kesejahteraan. Kita juga ingin disamakan dengan guru-guru SD, guru SMP yang ada di Kabupaten Pasaman. Selama ini Bapak, kami ibaratkan mentimun bungkuk, masuk dalam karung tapi tak pernah dihitung Bapak, tak pernah dihitung. Apa contohnya? Yang pertama, keluar kontrak untuk guru SD SMP, kami tidak masuk Bapak, sistem yang menolak. Kemudian yang kedua, P3K juga sistem yang menolak Bapak. Apa salah kami yang berada di swasta ini? Apakah kami tidak mendidik anak bangsa? Apakah kami tidak mencerdaskan anak bangsa? Itu Bapak. Jadi Pak
belajar yang menyenangkan. Bahkan saat ini kita lihat SD sudah mulai melakukan ice breaking, sudah mulai melakukan salaman setiap pagi. Itu juga sudah meniru dari pendidikan anak usia ini. Jadi apa lagi yang tidak kita lakukan? Saya juga tidak tahu jika hari ini tidak ada solusi atau hari ini tidak ada hal yang bisa kita lakukan bersama. Mungkin inilah ibu-ibu keikhlasan kita. Mungkin jika tidak ada harapan, maka hidup kita bisa memilih apakah ibu tetap di PAUD atau akan pergi. Dan satu lagi Bapak, seperti sekolah saya itu ada gurunya 8 orang. Dan karena P3K di swasta tidak boleh mendaftar P3K kalau tidak di negeri. Dan guru saya akan pindah Bapak. Guru kita ibarat pakaian kita, terlihat cantik jeleknya kita adalah karena kita satu visi misi yang sama. Jika hari ini mereka akan pergi, mungkin akan banyak guru lain yang akan masuk penggantinya. Namun butuh waktu, butuh proses untuk bisa memahami seluk-beluk dan cara kepemimpinan kita. Dan jangan biarkan ini terjadi kepada guru-guru yang lainnya Bapak. Karena kita juga sebagai kepala sekolah tidak bisa melarang. Mereka juga punya pilihan, mereka juga butuh hidup dan kesejahteraan. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan kami Pak mendengarkan apa tanggapan Bapak lewat aspirasi kami, dan kami akan menuruti apa yang Bapak sampaikan. Karena sesungguhnya tempat pengaduan kita memang kepada kepala dinas kita. Semoga Bapak memberikan solusi atau Bapak memberikan jalan lain, karena setiap persimpangan mungkin ada jalan pintas ibu. Dan satu hal lagi Bapak, untuk insentif Bapak yang 350 kami dapatkan setiap bulannya, untuk tahun kemarin masih ada yang tidak mendapatkan Pak. Sudahlah P3K tidak diterima, sudahlah kontrak tidak masuk, insentif juga tidak menerima Bapak. Salah kami apa mengajar di swasta ini Bapak? Apakah kita tutup saja sekolah kita ibu-ibu? Ingin kita menghormati TK negeri Pak, tetapi TK negeri tidak menerima karena mereka sudah penuh. Lalu mau diapakan kita yang sudah memiliki kualifikasi S1 Pro kalau tidak membuka lahan kerja sendiri, yaitu swasta? Bukan berarti swasta ini kaya Bapak, tidak. Setiap dari tahun ke tahun kita akan menanggulangi dan menghidupi sekolah kita dengan cara kita sendiri agar bisa sama dengan orang lain. Nah begitulah Bapak, mungkin kulit luar tidak akan seindah kulit dalam. Mungkin orang hanya melihat dari luar, tapi kami yang di dalam ini yang merasakan. Dan aspirasi saya hari ini adalah mewakili teman-teman. Pandanglah kami Bapak, kenapa kami di swasta ini tidak diizinkan? Apakah swasta ini jelek? Apakah swasta ini sudah kaya? Apakah swasta ini tidak pernah mendapatkan kesejahteraan? Dan mohon Bapak informasinya, dan mohon juga solusinya.
teman kita Lulus Tika Ekasari, ya, mewakili teman-teman ya, sudah menyampaikan ya keluh kesahnya kepada kita bersama, ya, langsung didengar oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan kita, dan alhamdulillah juga sebentar lagi akan dijawab oleh Bapak yang kita hormati. Namun ya catatan yang kami sampaikan, yang kami input tadi ya, ada ya dua intinya, P3K dan kesejahteraan ya. Mudah-mudahan Pak Kadis ya bisa ya memberikan solusinya kepada kita bersama. Untuk itu mari sama-sama kita dengar ya arahan dan penjelasan dari Bapak Kepala Dinas kita. Waktu dan waktu persilakan dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Bukhari, Kadif PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, yang sudah lama berkecimpung dengan kita, berjuang, bekerja sama untuk bagaimana PAUD di Kabupaten Pasaman itu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun lebih baik dan lebih maju. Bahkan beliau tidak ingin ketinggalan daripada kabupaten kota lain. Alhamdulillah perjuangan beliau bersama kita itu dari hari nampak majunya pendidikan pasangan. Teristimewa kepada jangan dosa ibu-ibu, keluarga besar saya. Ada adik, ada kakak, barangkali ada ponakan di sini yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan di ruangan ini dalam rangka saya nangis juga sama kita. Dalam rangka bukan curhat tapi kita menyatukan kata kita, mudah-mudahan kita berharap suara kita hari ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada awal junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saya beberapa hari yang lewat dapat informasi dari Pak Ali. Saya bilang sama beliau kalau itu Pak Ali, kita panggillah di sini, ketemu langsung kita dengan ibu-ibu, adik-adik kita, saudara kita. Kata Pak Ali, utusan saja Pak. Iya, nggak apa-apa. Hari ini datang lebih banyak. Alhamdulillah. Artinya kita sama-sama itu memang bisa kita sama-sama mendengar. Saya mestinya hari ini jam 2 tadi itu di DPR. Saya sampaikan kepada Pak Ali, saya juga, saya pengen ketemu dengan saudara saya yang dari PAUD. Itu makanya saya pilih itu hadir. Bapak Ibu, kita beranjaknya itu dari pendidik. Nah, kita awali dulu. Kemudian di pendidikan ini ada regulasi. Kami dengan Pak Ali sering diundang kalau saya tidak ada halangan, baik itu rakornas, baik itu rapat di provinsi, baik itu ke dirjen maupun sampai ke kementerian, kita dengan Pak Ali itu sering sejalan. Yang kita perjuangkan, yang kita suarakan, apa yang disampaikan Ibu tadi, itu dua macam itu selalu kami sampaikan. Keluar penerimaan P3K yang pertama. Untuk penerimaan P3K tahun 2023
itu juga sudah kita sampaikan. Tapi Bapak Ibu, regulasi kalau kita aturannya itulah syarat-syaratnya kan diedarkan semua kan. Diedarkan bisa dibuka di link ini. Yang membuatnya bukan Pemda Pasaman, bukan Dinas Pendidikan, bukan provinsi, tapi sudah datang ke kita. Kita hanya menyampaikan. Yang diterima itu di TK negeri. Sementara TK negeri kita di Kabupaten Pasaman terbatas. Ingin mengabdi di TK orangnya sudah cukup. Ini gak jadi kendala. Kalau untuk ini Bapak Ibu, untuk PNSG ini, itu tadi saya sampaikan kepada Pak Ali, kerjasama kita nanti dengan GTK, dengan sekretariat, kita perbanyak TK negeri di Kabupaten Pasaman. Itu salah satu jalan masuk untuk bisa mendaftar kita. Kita perbanyak. Artinya kita perbanyaknya itu bukan bisa lagi, karena itu dengan nomenklatur membutuhkan peraturan daerah. Jadi kita naikkan, ada keluar peraturan daerah Kabupaten Pasaman dengan jumlah ini. Itu salah satu jalan. Kemudian kepada kita yang mengabdi, saya mengucapkan terima kasih banyak. Artinya dulu kita memang mencanangkan sehingga keluar perda 1 jorong 1 paut. Itu prakarsa Pak Martias, Pak Ahmad Bukhari. Kebetulan waktu itu saya sekretaris di sini. 1 jorong 1 paut. Bahkan kita sudah melebihi dari itu. Setelah ada sekarang ini tindak Karangadu yang tak sempat. Kemarin itu apa yang disampaikan waktu pertemuan, ada insentif dapat dari laporan. Ada yang menerima insentif, ada yang tidak. Apakah benar demikian? Ya. Apa yang disampaikan Pak Eri? Coba kita naikkan, kalau bisa kita usulkan. Yang tidak dapat insentif kita tampung dengan APBD. Yang itu Pak kan? Sabulu lah kalau bisa. Akhirnya banyak pulau dapat tampungnya dimulai. Jadi ini Bapak Ibu, penyebab dari hal seperti ini, ada PAUD kita itu yang diprakarsai, ada namanya dari Nagari. Ada yang PAUD itu yang 1 jorong kemarin itu ya Pak Lia. Ada sekarang membangun Nagari itu membangun PAUD, dicari guru sendiri, kita hanya izin operasional. Di dalam hal ini Bapak Ibu, apa yang disampaikan tadi, terima kasih. Itu keluarnya artinya manusiawi yang disampaikan itu. Saya berterima kasih. Artinya jangan takut menyampaikan hal model itu. Jangan takut menyampaikan apa yang kita rasakan seperti itu. Ini akan kita coba menyampaikan dengan berbagai stakeholder, dengan berbagai Dinas Pendidikan sih. Kepegawaian itu bukan gawe Dinas Pendidikan. Kalau gurunya baru Dinas Pendidikan. Naik pangkatnya, menerima, pindahnya itu ada di BKPSDM namanya. Bagaimana dengan gajinya? Ada Badan Keuangan Daerah namanya. Jadi banyak berkaitan dengan OPD lain. Pembentukan nama sekolah, PNG di segala macam itu ada di bagian organisasi. Itu akan kita coba nanti. Artinya Bapak Ibu, dapat kita sepakat hari ini. Yang pertama, untuk P3K kalau bisa jangan diambil dari yang honor di negeri saja. Kalau bisa honor di swasta dan tanpa honor itu diterima untuk mendaftar saja dulu cukup. Itu catat itu Pak. Itu nanti kita buat. Kayak betul kan?
Untuk mendaftar saja jadi dulu, bekolah lulus dan lulusnya. Nah itu tes. Kita mengusulkan kalau bisa sedapatnya untuk mendaftar P3K tidak hanya diterima dari yang honor di TK negeri saja, tapi boleh mendaftar dari yang honor di swasta dan umum. Tamaknya PG PAUD kuliahnya mendaftar, itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Kemudian kita mengusulkan andai kata ada formasi penerimaan CPNS. Kalau ada penerimaan formasi CPNS, kalau di running tag itu saya baca BKN akan menerima 96.000 guru kalau nggak salah. Apa bukan PNS, CPNS bukan guru. Kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan di sana ada masuk kuota guru PAUD. Kita doakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada formasi itu nanti kita minta BKPSDM mengusulkan kita hasil pertemuan kita ini akan kita sampaikan kepada Bapak Bupati. Jadi ini nanti kita menunggu apa yang disampaikan kepada kita. Ada dua kan? Yang pertama mendaftar P3K. Yang kedua kalau ada formasi CPNS mohon dibuka CPNS untuk guru PAUD, guru TK di Kabupaten Pasaman. Li setuju atau? Setuju mana ya? Ada yang tak setuju? Nah. Kemudian itu udah dua. Kemudian yang ketiga, nah ini nanti yang biasanya Bapak Ibu, biasanya kita meletakkan guru negeri itu ke swasta. Diterima dulu di negeri, baru kita letakkan ke swasta. Nah, dulu jadi masalah. Nah, kalau di swasta itu kurang membanding Bapak Ibu. Dibandingnya Muaro Sungai Lolo itu sama dengan DKI. Sama jo DKI itu dibandingnya sama jo Cibonagali. Yang membuka swasta itu memang orang-orang mampu. Yang sekolahnya kesini boleh 20, Bandeda di Komisi Pati di Cibonagali, Purwokerto, luas kata sama sebenarnya. Bonjo, membayar uang sekolah 2.000 itu balik. Membayar uang liburan ngaji 2.000 sebulan balik. Iya kan? Jadi kita harapkan biarlah kita buka misalnya untuk formasi CPNS itu sekian orang, tak banyak. Lah dua jadi CPNS, ketuaan di swasta. Itu harapan kita kan? Setuju? Berdoa sama-sama berdoa ya. Sama-sama berdoa. Terus yang lain itu pulang siko bahasa kita sama bahasa kita. Mana cara yang kita kata tadi Pasumo di Pak Kadis, kami curhat, kami ada yang menjadi kau kan demo kami gini kan. Saya merasakan hal yang sama. Semua ibu Meci tadi itu nangis sama, memahami. Karena waktu kita Bapak Ibu pagi kita sama orang lain di pegawai pulangnya sama. Kemudian ada acara-acara di Naga, di Jorong, di kecamatan Awak yang aktif di sini. Iya kan? Iya Pak. Iya. Kaki tangan di Pak Camat, kaki tangan di Naga. Tolong kok teh TK aja lah. Arti gua orang lain betul kan? Iya kan? Iya Pak. Karena kita dalam diri kita itu ada jiwa gurunya, ada pendidiknya. Kita ingin biarlah mendorong sedikit biarlah. Guru itu sifatnya yang mendorong sedikit biar. Kalau kita sedikit biar sejulah. Aduh kecil ulang kalau sok jelakan daripada anak-anak. Iya udah itu gitu kan? Memang ya. Aco mengalami itu. Aturan kawan angka guru yang memang malu apa guru. Itulah yang kita pegang. Sebab guru dia apunya guru banyak. Maka ayam orang itu makan jamu orang makan babi. Tidak jadi salah. Tapi kalau ayam guru tidak ayam guru makannya gini kan. Nah ayam gurunya
itu ada penerimaan untuk CPNS kita di TK atau di PAUD. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke insentif. Insentif Bapak mungkin Bapak Ibu belum mungkin ingat bahwa waktu satu jorong satu PAUD itu umumnya menerima. Yang lama-lama itu jangan menerima kan? Menerima. Akhirnya kabur kan? Sudah hilang ya? Iya kan? Dia bahaya. Jadi ini Bapak Ibu, ibu-ibu, Bapak ada ya Bapak Ibu. Saya tidak berjanji, tapi karena saya bagian dari Bapak Ibu, ibu-ibu itu harapan saya di lapangan. Setiap saya ke lapangan itu Pak Ali, katanya di PAUD mah kita singgah Pak Ali. Hati-hati itu nampak PAUD TK itu umumnya melambeng itu. Tidak berarti kamu kan, misalnya Bapak balik ya TK itu, kalau sama Pak Ali itu lebih ke Pak Ali. Itu saya. Tapi karena di sana sudah ada jam ini, sudah ada jam ini, memang kunjungan itu kalau Bapak tertentu Pak Ali lah yang sering sekolah. Untuk ini nanti sekaligus dengan beberapa poin dalam laporan staf kita itu kalau bisa dihidupkan kembali yang punya nagari ditanggung jawabkan dari nagari beko dengan aturan yang sama. Kemudian mana yang sisanya itu diakomodir pula akan dikerjasamakan mulai nanti inspektorat yang Pamareso itu ada inspektorat kerjasama baik dengan dana nagari maupun dana yang ada di APBD kabupaten. Kemudian kita bawa musyawarah tersebut Badan Keuangan Daerah. Karena setelah acara ini nanti mungkin Pak Ali saya menyampaikan ini keluhan guru-guru kita, keluhan yang dirasakan, yang dilakoni tiap hari, yang dijalani dalam kehidupan mendidik anak bangsa. Begini situasi saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dapat satu kata itu juga kita ajak nanti di bagian hukum Pak Dian berkaitan dengan aturannya bagian hukum. Kemudian kita satukan, kita godok sehingga setelah disampaikan nanti mudah-mudahan bisa jadi kata sepakat. Insya Allah untuk kedepannya kita bisa lebih baik. Amin ya. Amin ya Allah. Kita juga berdoa Bapak Ibu. Saya yang saya katakan yang itu tadi yang bilang efek tadi. Nah, kalau bisa kan banyak itu menerima. Karena PAUD kita banyak. Dengan kerja kita ada satu jorong satu PAUD. Kalau utuh 3 orang saja, jorong lagi. Nagari kita sajalah 60. Kalau ada saja 5 rato-rato saja, aja jadi 60 kali 3 saja. Jorongnya 62 kali 3. Kali itu kurang bukti bapaknya. Lulus kita nanti kurang untuk CPNS-nya mana kira? Kita doa seperti itu ya. Jadi kalau bisa nanti kita coba untuk formasi PNS, misalnya peluang ini ada kita coba minta. Di Bapak Ibu, kalau panjang-panjang aku baca itu betul-betul artinya apa perlu siapa yang saya sampaikan intinya. Apa yang Bapak Ibu sampaikan saya tangkap, kita coba nanti dengan Pak Ali kami rapatkan. Kalau bisa besok setiap apel itu saya musyawarahkan dengan Pak Sekretaris, dengan Kadit GTK, kita godok, kita naikkan laporan staf kita. Ini hasil pertemuan kita dengan guru-guru. Bahasa kita, Bapak Ibu-ibu, tidak perlu lagi diperbanyak di bawah. Kemudian itu saja cukup kami menyampaikan beberapa harapan untuk masa yang akan datang. Karena kini Bapak Ibu tahu kan, tahu politik. Jangan sampai kita dipolitisir. Ada yang suku bagi awak muda, ada yang hendak. Nah, itu ini macam itu kalau macam. Ada yang menjelekkan pemerintah, adalah mana-mana itu semacam dengan berbagai macam. Jadi saya bukan itu arah ke sana, tapi Ibu cukup menjawabnya
mudah-mudahan kerjasama kami dengan Dinas Pendidikan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Bisa kita pahami? Insya Allah Pak. Itu saja kita. Kalau matanya itu semua macam, kalau begitu, itu saja. Mudah-mudahan niat baik ibu-ibu, niat baik Pak Ari, niat baik kita semua itu juga nanti menjadi doa bagi kita bersama. Mudah-mudahan mulai dari melangkah nanti rapatnya apa jadi usulan kita, mudah-mudahan cepat sampai ke Kabupaten Pasaman. Membutuhkan formasi penerimaan CPNS ini, kita harapkan ada di sana penerimaan guru PAUD. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin barangkali, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang kita sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas yang dengan beberapa arahan dan tanggapan secara kerangka kebijakan yang dilakukan oleh pendidikan dalam menyikapi dan tentunya dengan pendapat dari yang majelis apa yang disampaikan oleh teman-teman kita ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, bisa arahan yang telah disampaikan Bapak Kepala Dinas ini bisa ya, dengan tentunya tetap berdoa menunggu hasil keputusan dari pimpinan kita, itu Bapak Bupati Pasaman yang sama-sama kita cintai. Ya itu saja barangkali Bapak dan teman-teman semua ya. Tadi sedikit ada yang turun tangan Bapak